Ini di atas loteng, Ray. Halo, Assalamualaikum. Salam. Ke-18 kalinya ya ini ya. Siapa ini? Tetap Sekarang aja udah loh. ada. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Sekarang udah ada. Nah, Alhamdulillah ada. Oke, baik. Siap. Langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita hari ini akan berbincang, tanya jawab dengan Afra. Afra ini adalah seorang mahasiswi dari jurusan Arkeologi Indonesia di Universitas Indonesia. Sekarang semester 3. Nah, dia ini adalah seorang di masa pendidikannya itu seorang yang aktif banget, yang sangat inspiratif dan juga berprestasi. Masya Allah, ya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Afra juga pernah Berlebih, menjabat guys. di Amansi sebagai pas SMP dan SMA-nya sebagai ketua OSIS yang daftar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Dewi juga hebat, guys. BTW. Nah, jadi aku mau tanya ke Afra. Afra ini sebenarnya masuk Universitas Indonesia itu emang sudah niat dari lama, tujuan dari lama, atau memang sudah sebagai kampus idaman gitu? Jadi dulu sebenarnya emang ngelihat UI itu kan keren banget karena menghasilkan alumni-alumni yang berkualitas gitu kan sumber daya manusianya. Dan emang kepikiran wah keren banget kali ya kalau bisa jadi mahasiswa di situ. Cuma aku sempat ada di fase kayak nggak berani ngayal buat bisa diterima sih karena emang udah takut duluan gitu karena takut standarnya tinggi atau gimana-gimana. Jadi sebenarnya awalnya emang impiannya bukan masuk UI karena takut gitu sih sebenarnya. Nah, selama terus? Jadi pas baru kepikiran masuk UI itu ya pas pendaftaran SNMPTN sama awal-awal UTBK itu disemangatin keluarga, teman-teman dan orang tua supaya nggak apa-apa lah cobain aja gitu UI gitu, siapa tahu bisa. Gitu sih. Jadi kata-kata orang tua sih yang memotivasi buat berani daftar ke UI. Wah, keren. Dan itu kan kamu masuknya jalur UTBK, diterima di Universitas Indonesianya. Nah, berapa lama sih Afra mempersiapkan sampai bisa masuk ke mempersiapkan UTBK itu berapa lama gitu? Persiapkan UTBK bisa dibilang kayaknya setahun penuh ya. Dari awal naik kelas 12 itu udah ikut les di GO. Dan pas lulus itu kan habis UN kita tuh libur gitu kan Deo, nggak ngapa-ngapain beberapa bulan. Itu aku ikut les lagi, les intensif di tempat lain, di NF. Jadi bisa dibilang setahun penuh kali ya nyiapin UTBK. Dan sebenarnya dari awal kelas 10 tuh pengen banget lolos kuliah itu lewat SNMPTN, jalur undangan, biar nggak usah belajar lagi gitu loh. Jadi selama SMA emang berusaha keras buat supaya nilai rapotnya bagus, supaya dapet sertifikat gitu loh, supaya bisa keterima SNMPTN. Ternyata ya bukan rezekinya lewat SNMPTN. Oke. Gitu. Oke, berarti udah dan di apa maunya undangan ternyata nggak kesampaian, jadi coba lagi di UTBK dan alhamdulillah masuk. Iya, alhamdulillah. Oke. BTW, aku tertarik ketika kamu mau berjuang sampai ke kampus impian kamu. Nah, itu seberapa sulit sih kayak perjuangan terberat dan pastinya terberat dan how you struggle with it kayak gitu. Dengan terus kamu dapat pengumuman selamat kamu terima di Universitas Indonesia. Nah, bagaimana tuh apa hal-hal yang tidak bisa terlupakan oleh Afra? Apa ya hal-hal yang tidak bisa terlupakan? Kalau UTBK tahun kita kan nungguin nilai keluar gitu kan, Deo.
Terus waktu itu aku ikut 2 kali, yang gelombang pertama sama yang gelombang kedua. Pas gelombang pertama keluar sebenarnya nilainya tuh masih biasa aja gitu loh, average biasa aja. Jadi aku selama bulan puasa, selama bulan UTBK itu bener-bener nangis setiap hari, berdoa, pengen banget keterima di UI. Habis itu bener-bener kayak apa ya, bukan putus asa, apa ya, sangat berharap, saking menginginkannya sampai tertangis-tangis berdoa. Mungkin itu sih struggle, the real struggle, sambil nungguin hasil UTBK yang kedua keluar, sambil nungguin pengumuman SBMPTN juga. Jadi di situ sih masa-masa penantian yang paling berkesan dan paling gimana ya gitu, sedep-sedep manis. Itu di situnya. Oke. Terus itu kan pastinya ada ini ya, Fra, ada kayak kok di pikiran kita tuh kan, apalagi anak SMA yang di Kalimantan Selatan gitu, itu kan sedikit aja yang memilih untuk menuju ke Universitas Indonesia atau memiliki kampus idaman di Universitas Indonesia. Nah, kalau Afra sendiri, apakah ada kayak ketakutan atau bagaimana kayak gitu, kekhawatiran ketika ingin memilih Universitas Indonesia sebagai pilihan Afra ketika itu? Iya, udah pasti sih mengalami kekhawatiran karena kurangnya alumni sekolah kali ya yang berhasil tembus ke sana. Jadi itu sempat kepikiran dan jadi pertimbangan besar juga. Cuma ya itu, balik lagi tadi ke teman-teman dan orang tua terutama yang sangat menyemangati dan mensupport supaya cobain aja, nggak usah takut duluan gitu, cobain aja. Akhirnya aku cobain aja, walaupun sempat nggak percaya sama diri sendiri juga sih. Keren banget nih. Pokoknya kalau teman-teman di luar sana yang mau juga memiliki semangat yang sama seperti Afra, itu jangan pernah putus asa, banyak-banyak berikhtiar, banyak-banyak berdoa, ya kan, Fra? Iya, benar sekali. Iya. Nah, BTW, Afra setelah masuk di UI, itu rencananya apa sih yang ingin dikerjakan kayak gitu? Waduh, susah nih pertanyaannya, Kak Dewi. Aduh, apa ya? Sumpah ini susah banget, nggak tahu. Karena masa depan belum tentu juga gitu kan. Besok kita masih hidup di dunia. Serem. Jadi buat kedepannya apa ya? Kayaknya nggak mau punya cita-cita yang muluk-muluk deh. Terlepas dari apapun profesinya nanti, aja deh, pengen jadi manusia yang tetap bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Iya, Masya begitu. Allah. Kak Dewi ada yang nanya itu apa aja? Apa ya? Dari Kak Ihsan Mustari, katanya kabarnya nih. Kabarnya Kak Afra diterima di berbagai universitas dan salah satunya mendapatkan beasiswa. Gimana ceritanya, Kak? Waduh. Ini nanya ke siapa ya? Kak, nanya ke Afra ya? Iya deh kayaknya nih. Iya, kabarnya Kak Afra diterima di berbagai universitas. Kemarin itu sebenarnya pas lagi nungguin SBMPTN, itu kan ada jeda waktu yang cukup lama. Nah, di jeda waktu itu jujur aku sempet takut nggak diterima di universitas manapun gitu, takut nggak keterima SBMPTN. Jadi pengen nyari berbagai rencana cadangan. Akhirnya aku daftar jalur mandiri di berbagai universitas kayak UGM, Undip, habis itu BINUS dan lain-lain. Itu aku cobain aja semuanya karena ya udahlah, makin banyak mencoba siapa tahu makin besar gitu kan peluangnya buat lolos di salah satu univnya. Ya udah sih gitu. Tapi pas SBMPTN akhirnya pengumumannya keluar, itu udah sempet nanya juga sama keluarga dan orang-orang sekitar, ini bagusnya yang dipilih yang mana ya. Terus orang tua juga kayak dukung jalur SBM aja lah, yang UI aja, karena kalau jalur reguler kan juga harganya nggak semahal jalur mandiri ya. Jadi akhirnya milihnya UI gitu sih. Wah, mantap.
Mantap banget. Enggak Kak, dunia Aku aja nih, rasa dunia aja. membara-bara. Kak Dewi juga full beasiswa kan. Full beasiswa Insya juga Allah Dewi guys, kakak. gratis hidup kuliahnya, insya Allah. Insya Allah. Mantap. Enggak. Lebih keren Afra dan sangat inspiratif di segala kisah hidupnya itu teman-teman. Oh Dew, jadi komentar yang masuk ke IG ku tuh nggak masuk ke kamu ya? Ya mungkin masalah jaringan saya. Oh gitu. Baik. Ya udah, Oke. ini kita masuki sesi terakhir ya, Fra. Boleh kamu kasih a motivational word that you Waduh. be more motivated every day? Waduh, apa ya? Kayaknya salah satu yang paling berkesan tuh kata-kata dari Ali bin Abi Thalib yang bilang bahwa yakinlah selepas dari segala kesulitan dan kesabaran yang telah kita jalani, nantinya akan ada balasan yang membuat kita terlupa dan terpana dengan pedihnya rasa sakit. Jadi pokoknya setelah kita berjuang, yakin aja pasti nanti ada sebuah kemanisan yang benar-benar membuat kita lupa sama sakitnya rasa sakit. Itu sih, jadi aku setiap ada masalah selalu ingat, aduh nggak apa-apa ada masalah, nanti ada balasan yang lebih baik. Begitu sih kayaknya. Aduh, ada temen aku terima nanya juga kasih nih, Dew. banyak, Afra. Apa tuh? Ave, dari Ave. Hai Ave. Dia bilang, kenapa milih arkeologi dan berat nggak kuliah di UI? Oke, baik. Ya tuh, kenapa tuh? Ayo, cepet jawab. Jangan buat kami menunggu. Sejujurnya emang kan pilihan pertama aku tuh masuknya HI ya, HI UI. Cuma alhamdulillah nggak keterima gitu, belum rezekinya berarti. Dan waktu itu jujur aku nyari di website kayak jurusan soshum yang ke peluang masuknya besar tuh di mana. Salah satunya adalah Arkeo, makanya aku milih Arkeo guys. Cuma ternyata setelah aku jalani 3 semester ini, ternyata ya seru-seru aja gitu loh dan nyambung-nyambung aja. Dan Arkeo tuh nggak sedekat itu dengan sejarah karena masih banyak hal-hal lain yang dipelajari di Arkeo, kayak belajar tentang UNESCO, terus habis itu banyak juga buku pelajaran itu dari bahasa Inggris, dimana minat aku juga ke bahasa Inggris juga kan. Jadi di situ sih memicu pembelajaran. Terus Ave nanya berat nggak kuliah di UI? Jujur berat banget karena anaknya ambis-ambis banget, luar biasa. Nggak pernah aku ngeliat orang seambis-ambis itu. lebih parah. Kayak mereka tuh sekumpulan orang-orang ambis yang terkumpul dari berbagai penjuru Indonesia. Jadi jujur berat. Iya. Begitu deh. Udah ya Dewi berarti? Insya Allah kamu bisa melewati itu, Fra. Karena kamu termasuk ambis-ambis yang luar biasa. Amin. Semoga kamu juga, Dewi. Amin. Oke. Apa nih? Lagi nih, ada pertanyaan lagi? Enggak sih, nggak ada. Spesies Afra terkumpul semua di situ. Enggak, guys. Bukan spesies aku. Mereka lebih ambis. Sudah deh, sudah. Oke deh. Oke, baiklah kita. Mungkin sudah sore ya, Fra. Kamu sudah sibuk juga. Mau sibuk juga. Oke, kita lanjutkan lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak, Fra. Semoga sukses terus. Amin. Semoga Dewi juga, apa-apa penonton yang semuanya juga. Amin. Semuanya juga, amin. Ya Allah. Makasih, dadah, Fra. Assalamualaikum. Dadah, waalaikumsalam. Makasih yang udah nonton. Kalian keren. Ya.